Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Syahid dari kelas 9C, garis sekolah MTS Karya Fungsi Nusantara. Saya akan menjelaskan soal tentang cara mencari grafik fungsi kuadrat. Saya akan memakai contoh soal ini. Saya akan memakai soal ini. 5. Ketahui grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6. Tentukan A. Kipot sumbu X, B. Kipot sumbu Y, A. Kikik pokong atau kipot sumbu X, B. Kikik pokong atau kipot sumbu Y, C. Kikik balik atau kikik puncak atau kikik ekstrim, dan D. Menggambarkan grafik. Oke. Cara untuk mencari soal A adalah kita tulis dulu rumusnya lagi. Kita tulis dulu soal yang tadi. Nah, ini soal yang tadi dibacakan. Kita akan mencari jawaban untuk yang A. Soal untuk yang A adalah mencari kikik pokong atau kipot sumbu X. Untuk mencari X. Nah, untuk mencari kipot sumbu X, kita yang harus kita ubah adalah fx-nya. Sedangkan jika kita mencari kipot sumbu Y, yang kita ubah adalah x-nya. X ini dan x yang ini. Oh ya, ubah fx itu menjadi angka 0. Sama juga dengan mengubah x itu dengan angka 0. Kita akan mencari jawaban ke soal yang A dulu. Kipot sumbu X. Kan di sini karena fx itu diubah menjadi 0, maka fx ini ubah menjadi angka 0. Jadinya 0. Nah, ubah fx ini menjadi angka 0. Dan sudah seperti ini, bisa setelah itu bisa memakai angka 3 rumus. Rumus ABC, rumus kuadrat sempurna ataupun rumus faktorisasi. Saya akan menggunakan rumus ABC. Cara memakai rumus ABC adalah pertama-tama cari dulu A, B dan C-nya. A sama dengan 1. A itu angka yang ada di depannya X kuadrat. B sama dengan min 5. B itu angka yang ada di X. B itu angka yang ada di sampingnya X yang pangkatnya, dan C-nya adalah sama dengan min 6. C itu angka yang tidak mempunyai huruf atau variabel. Setelah sudah seperti ini, kita cari nilai G atau diskriminannya. Rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C sama dengan B kuadrat jadinya dalam kurung min 5 kurung pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali dalam kurung min 6 kurung sama dengan min 5 kali min 5 pangkat 2 min 5 kali min 5 min kali min plus 5 kali 5 25, jadinya sama dengan positif 25. Karena ini agak tangga min dan sini agak tangga min, jadi di sini tangganya berubah jadi tangga positif. 4 kali 1 4, 4 kali 1 4, 4 kali 6 24, dan ditambah 24 sama dengan 49. Ini adalah nilai dari G-nya. Setelah diketahui nilai dari G-nya, maka cari S1 dan S2-nya. Rumusnya adalah rumus untuk mencari X1 dan 2-nya adalah X1,2 sama dengan min B plus minus akar
akar G per 2 dikali A. Setelah itu masukkan angka-angkanya. Min B, min dalam kurung min 5 tutup kurung plus minus akar 49 per 2 dikali 1 sama dengan min ketemu min plus, jadinya sama dengan positif 5 plus minus akar 49, akar dari 49 itu adalah 7, jadi plus minus 7 per 2 dikali 1 itu 2. Sekarang sudah seperti ini, kita cari X1 dan X2 nya. Jika ingin mencari X1, jika ingin mencari X1 yang dipakai adalah plus, jadinya 5 ditambah 7 per 2 sama dengan 5 tambah 7 12 bagi 2 sama dengan 12 per 2. 12 bagi 2 6, jadi sama dengan 6. Jadi X1 nya adalah sama dengan 6. Jika ingin mencari X2 yang dipakai adalah yang minusnya. Jadinya X2 sama dengan 5 dikurangin 7 per 2 sama dengan min 2. 5 kurang 7 itu min 2, jadi sama dengan min 2 per 2. Min 2 bagi 2, min bagi plus hasilnya min, jadinya 2 bagi 2 1, jadinya sama dengan min 1. Jadinya hasil A dari kipot untuk sumbu X nya adalah 6,0 dan min 1,0 dan min 1,0. Nah, sekarang kita mencari nilai. Sekarang kita mencari jawaban untuk yang B, yaitu kipot sumbu Y. Untuk mencari kipot sumbu Y, yang kita ubah adalah X-nya. Kita ubah angka X-nya menjadi kita ubah huruf X-nya menjadi angka 0. Jadi yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Jika sudah diubah semua angka X-nya yang di sini menjadi angka jika semua huruf X-nya sudah diubah menjadi angka 0, maka kita jumlahkan, jadinya F dalam kurung X kurung sama dengan 0 pangkat 2 0 dikurangin 5 kali 0 0 dikurangin 6 sama dengan 0 dikurangin 0 0 dikurangin 6 0 dikali 6 sama dengan min 6. Jadi kipot dari sumbu Y-nya adalah min 6. Jadi cara nulisnya adalah dalam kurung 0, min 6 kurung. Dan yang terakhir kita akan setelah itu mencari jawaban yang C-nya. C itu kita disuruh untuk mencari titik baliknya. Titik balik. Nah, rumus untuk mencari titik balik X adalah X sama dengan min B per 2 kali A. Min B kali B-nya itu adalah 5, jadinya sama dengan B-nya adalah min 5, jadinya sama dengan min dalam kurung min 5 kurung per 2 dikali A-nya itu 1, jadi dari 1. Min ketemu min hasilnya plus, jadinya sama dengan 2 bagi 1 2. Nah, jadinya sama dengan positif 5 per 2
5 bagi 2, jadinya 5 per 2. Aku bisa juga dibilang seperti 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu sama dengan 2,5. Nah, sedangkan rumus untuk mencari titik balik Y-nya adalah Y sama dengan min G per 4 dikali A sama dengan G-nya kali agak 49, jadinya min 49 per 4 dikali 1 sama dengan 4 kali 1 ku 4, jadinya min 49 per 4 min 49 dibagi 4 jadinya min 49 per 4. Aku juga bisa dibilang sebagai min 49 dibagi 4 ya. Min 49 dibagi 4 itu hasilnya min 12,25. Jadi hasil akhir dari titik baliknya adalah dalam kurung 2,5, min 12,25 kurung. Nah, ini adalah jawaban untuk titik baliknya. Setelah itu kita akan mencari jawaban untuk yang G-nya, yaitu gambar grafik. Yang maksudnya grafik ini adalah diagram Cartesius yang tanggal plus itu. Kurang lebih seperti ini. Garis yang menuju kanan dan kiri ini adalah untuk nilai X-nya. Sedangkan garis yang untuk atas ke bawah ini adalah garis untuk angka Y-nya. Sekarang kita masukkan tadi nilai X-nya adalah nilai X-nya ya adalah 6,0 dan min 1,0. 6 positif 6. Jika dia positif, angkanya berada di kanan. Dan jika dia negatif, maka angkanya berada di kiri. Karena dia positif 6, jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia positif 6, maka nah ini dia. Karena dia positif 6, karena dia hasilnya adalah positif 6,0, karena dia 0, jadi titiknya berada di sini di 6-nya karena dia 0. Dan setelah itu min 1,0 karena dia 0 juga, jadi titiknya ada di sini di min 1-nya. Dan setelah itu nilai Y-nya, jika dia positif maka dia di atas, sedangkan jika dia negatif hasilnya di bawah. Kali hasil untuk tipe sembunyinya adalah 0,6. Karena dia 0,6, karena dia agak 0-nya, maka titiknya berada di min 6-nya. Dan setelah itu kita masukkan titik baliknya. Titik baliknya adalah 2,5 dan min 12,25. Gang min 12,25. 2,5-nya itu X, jadi letaknya di tengah-tengahnya 2 sama 3. Jadinya di sini, kurang lebih di sini 2,5. Di sini. Gang min 12,25 itu adalah Y. Jadi letaknya kira-kira di sini. Min 12,25. Setelah itu kita temukan 2,5 dan min 12,25 ini. Karena kita temukan karena 2,5 dan min 12,25 ini menjadi satu bagian. Mereka tidak terpisah, mereka jadi satu bagian. Jadinya kita pertemukan mereka. Jadi mereka kira-kira akan bertemu di sini. Ditarik garis dan ketemu di sini. Anggap saja di sini. Dan langkah terakhir adalah tarik garisnya. Dan hasil akhirnya kira-kira akan berbentuk V atau
Yang hasil akhirnya kira-kira akan berbentuk V. Ini kalau min 12,25 ini kurang ke bawah jadi kayak U. Tapi kalau tidak salah hasil akhirnya adalah bentuknya V karena ini kurang ke bawah aja. Jadi kayak U. Harusnya kayak V. Oke. Seperti itu saja untuk tugas saya. Terima kasih kalau sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kata yang salah, aku ucapan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.